Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Alianti, NRP C1190103. Di sini saya akan meliput keadaan di sekitar tempat tinggal saya, tepatnya di Klari, Kabupaten Karawang, di masa pandemi COVID-19 ini. Selamat menyaksikan. Saat ini Indonesia mengalami masa pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah. Beberapa sektor menerapkan work from home. Instansi pendidikan memberlakukan proses daring. Masyarakat diminta menerapkan physical distancing. Tempat ibadah, mal, sekolah, tempat wisata, dan fasilitas publik lainnya semua ditutup sementara. Akibatnya, semua tak dapat melakukan kegiatan seperti biasanya. Ramadan tahun ini terasa berbeda. Tak ada kegiatan seperti tahun sebelumnya. Semua masyarakat berdiam diri di rumah. Biasanya, menjelang berbuka puasa, banyak pedagang menjajakan dagangannya di sekitar tempat saya tinggal. Anak-anak biasanya bermain di depan rumah, tapi tidak untuk Ramadan kali ini. Semenjak pemerintah menerapkan PSBB dan aturan lainnya membuat jalanan menjadi lengang. Sedikit sekali para pedagang yang tetap berjualan. Hanya kendaraan mengangkut barang atau sembako, dan beberapa kendaraan pribadi yang melintas untuk mencari takjil. Biasanya, karyawan dan truk-truk besar melintas. Semenjak PSBB, semua kegiatan sedikit berubah. Ramadan kali ini pun memang berbeda. Salat tarawih yang biasanya merupakan momen yang ditunggu bagi sebagian orang karena dilakukan berjamaah di masjid. Tapi tahun ini dilakukan dari rumah masing-masing. Tadarus Al-Quran pun dilakukan dari rumah masing-masing karena pemerintah tak mengizinkan untuk berkumpul. Semua itu agar masyarakat tidak tertular virus corona. Ramadan kali ini tak ada acara buka puasa bersama. Biasanya bukber merupakan ajang untuk reuni. Baik itu SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan tempat kerja. Hampir lebih banyak kegiatan bukber di luar bersama teman. Semua itu kini dilakukan secara virtual. Setiap hari kita bukber bersama keluarga inti. Acara membangunkan orang sahur pun tidak ada. Hanya membangunkan dari speaker masjid saja. Tak ada arak-arakan memukul beduk keliling kampung. H-2 Lebaran, biasanya jalanan ini ramai oleh para pemudik dengan rute ke selatan. Baik itu menuju Purwakarta, Bandung, Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan seterusnya. Tapi kali ini pemudik tidak diizinkan untuk pulang kampung. Masyarakat yang biasanya berjualan untuk pemudik pun tak ada. Lagi-lagi demi mencegah COVID meluas. Esok hari raya dan malam ini takbiran. Tak ada perayaan seperti tahun sebelumnya. Kali ini tak ada perayaan takbir keliling. Biasanya setelah asar merupakan persiapan. Biasanya masyarakat menyiapkan kendaraan mereka untuk digunakan takbir keliling menuju pusat kota. Sehingga membuat dusun ini sepi. Tapi kali ini sepi, tak ada perayaan apapun. Sebagian remaja mengumandangkan takbir dari masjid.
Sholat Id kali ini pun berbeda dengan sebelumnya. Dengan menjaga jarak antar jamaah, menggunakan masker saat sholat dan mencuci tangan sebelum sholat. Setelah sholat pun tak ada salam-salaman. Meminta maaf dari jauh itu yang dilakukan. Tak ada saudara yang saling mengunjungi. Di Lebaran kali ini, dan rumah pun terasa sepi. Silaturahmi kami dilakukan secara virtual. Seperti yang dilakukan keluarga besarku saat ini. Biasanya kami berkumpul di Depok untuk saling melepas rindu. Tahun ini kami berkumpul virtual di aplikasi. 3, 2, 1. Ntar dulu. Masih rame. Ayo kita foto bareng. Doaku sama si Arman. Ini mendoaku sama si Arman. Kamu sudah kelihatan. Siap ya. Siap ya. 3. Kelihatan. Jadi yang depan. Lagi 1, 2, 3. 3. Ah, Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye. See you. Salam. Adi, ini Pak Badrus, ini Mas Yasin, Purwokerto, ini Purwokerto, ini Pak Cita. Meski via online, tapi keseruan itu masih terasa. 2 jam lebih kami melakukan video conference. Nah, teman-teman, kita juga dapat membantu pemerintah dengan peran kita berdiam diri di rumah. Dengan kita berdiam diri di rumah, melakukan kegiatan semuanya dari rumah, kita membantu pemerintah untuk mengurangi angka penularan COVID-19. Halnya seperti para tenaga medis, entah itu dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang membantu penanganan COVID ini dengan cara mereka, yaitu menyembuhkan pasien-pasien COVID ini. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya harus mengambil peran membantu pemerintah. Jadi nggak hanya pemerintah yang bekerja dan kita menyalahkan pemerintah, tapi bisa dimulai dari diri sendiri, dari diri kita sendiri, yaitu dengan berdiam diri di rumah, melakukan semua kegiatan dari rumah.